Aku minta nyawamu. Si Tonggos segera mengejar menyerang Romeo dengan kombinasi pukulan, dan tusukan pisau ke arah muka dan dada. Walaupun jantungnya masih berdegup kencang, Romeo mencoba bersikap tenang dan waspada menghadapi serangan lawan. Dengan memiringkan tubuh ke kiri dan ke kanan, berkali-kali ia berhasil menghindari beberapa pukulan dan tusukan si Tonggos. Akibatnya pria Tonggos itu semakin bernafsu menyerangnya secara membabi buta. Tapi justru itu yang diinginkan Romeo, memanfaatkan emosi lawan yang tak terkendali sekaligus mencoba menguras tenaganya. Ia terus mencoba meladeni serangan lawan dengan tenang dan lebih berhati-hati. Sesungguhnya, pisau di tangan lawan lebih membuatnya miris daripada pukulan dan tendangan lawan. Namun sejauh ini Romeo masih sanggup meladeni serangan si Tonggos, bahkan sesekali mampu melepaskan serangan balasan yang membuat permainan pisau si Tonggos kalang kabut. Untung kedua penjahat ini tidak menyerangku bersamaan. Romeo masih sempat melirik pria berbadan kekar berkaos tanpa lengan dengan tato kelelawar di lengannya itu belum berbuat apa-apa, masih diam di tempatnya seakan hanyut menikmati menonton pertarungan yang berlangsung di hadapannya. Itu lebih baik, kau berdiri aja yang manis di situ, jadilah penonton yang baik. Tapi, akhirnya sebuah bentakan menyapa pria kekar itu. Joker, jangan diam saja kayak kerbau dongok. Bantu aku, cepat habisi orang ini. Teriak si pria Tonggos menumpahkan kekesalannya, melihat anak buahnya hanya berdiri bengong, tidak membantunya menyerang Romeo, di saat ia sudah kelelahan dan kehilangan akal untuk mengalahkan pemuda itu. Payah nih Tonggos, beraninya main keroyokan. Keluh Romeo, degup jantungnya semakin sulit diatur. Satu orang musuh belum dapat diatasinya, sekarang bertambah lagi satu orang, berbadan kekar pula. Mudah-mudahan cuma bangkainya aja yang besar. Harapnya lagi. Iya bang, sahut Joker tergagap, tersentak dari keterpanaannya dan segera melompat, ikut menyerang Romeo. Romeo melompat mundur, sejenak menimbang-nimbang kekuatannya untuk menghadapi kedua lawannya. Dan ia memang tidak punya pilihan lain selain harus menghadapi kedua lawan itu sekaligus. Tapi kali ini ia lebih berhati-hati, karena kedua orang bengis itu begitu sangat bernafsu ingin menghabisinya. Pertarungan sengit kembali berlangsung. Berkali-kali Romeo hanya bisa terus mengelak dan menangkis serangan kedua penjahat itu, membuatnya bosan dan cukup kelelahan dalam posisi bertahan seperti itu. Ia terus mencari celah kelemahan dan kelalaian lawan. Sampai akhirnya ia melihat celah untuk menyerang balik. Ketika pria Tonggos itu mengarahkan tendangan lurus ke arah kepalanya, secepatnya ia menjatuhkan badan seraya melepaskan sapuan kilat, yang berhasil menyapu satu kaki lawan, yang bertumpu di tanah karena kaki satunya lagi masih terangkat saat menendang. Sapuan cepat dan keras itu menghempaskan tubuh pria kurus itu ke tanah, dan lebih sial lagi sebuah tunggul kayu menyediakan tempat mendarat yang menyakitkan untuk menyambut hempasan punggungnya. Pria Tonggos itu memekik tertahan. Sejenak ia menggeliat-geliat tanpa suara, karena rasa sakit yang begitu hebat dengan cepat menjalari punggungnya, membuat mulutnya tak mampu melontarkan umpatan yang ada di pikirannya. Punggungnya terasa menggeletar hebat seperti kesetrum listrik. Ya, satu lawan telah ku-KO-kan. Romeo tak dapat menyembunyikan kegirangannya. Senyum puas menyeringai di wajahnya. Oh, satu lagi. Ia buru-buru memperkuat kuda-kudanya. Melihat si Tonggos tumbang, menggeliat-geliat, dan akhirnya meringkuk seperti udang bongkok sambil menggigit bibir karena menahan sakit, Joker si pria kekar langsung memburu Romeo dengan pukulan dan tendangan yang lebih liar dan ganas. Romeo menyambut serangan itu dengan tangkisan dan serangan balik yang tak kalah mematikan. Ia tak mau lagi hanya terus bertahan sambil memapaki serangan lawan seperti sebelumnya. Semangat bertarungnya membesar, tenaganya seakan menguat hebat karena keadaan yang seimbang, satu lawan satu. Sambil bertarung, ia terus memutar otak untuk merancang teknik terbaik, dan mencari kelemahan lawan, agar bisa melumpuhkan lawan bertubuh kekar itu. Akhirnya, Romeo menemukan kelemahan Joker. Pria kekar itu hanya mengandalkan kekuatan fisik, terasa dari deru pukulannya yang kuat dan berisi, tapi gerakannya serba kaku. Akibatnya ia sering terlambat menarik tendangan atau pukulan kosong. Menyadari hal itu Romeo semakin mempercepat gerakan serangannya. Joker terpancing, dan juga berusaha mengikuti kecepatan Romeo.
Namun gerakannya yang serba lambat, menghalangi usahanya untuk mengimbangi kecepatan Romeo, bahkan gerakannya malah jadi serba kacau, membuatnya cepat lelah, kehabisan tenaga dan kehilangan konsentrasi bertarung. Sampai pada suatu kesempatan, Romeo melancarkan dua pukulan beruntun, satu pukulannya bisa ditangkis Joker tapi pukulannya yang satu lagi menghantam telak muka Joker. Di saat pandangannya masih berkunang-kunang akibat terkena pukulan, dengan panik Joker mencoba melontarkan pukulan lurus, tapi dengan mudah Romeo mampu menghindari, bahkan ia berhasil menangkap pergelangan tangan kanan Joker yang kembali terlambat menarik pukulan kosongnya. Cepat dan dengan sekuat tenaga Romeo memelintir tangan itu ke arah punggung Joker. Sekarang posisi Romeo berada di belakang Joker, tangan kirinya menarik rambut Joker ke belakang sehingga kepala Joker terdongak ke atas. Lalu kaki kanannya bergantian menghantam kedua betis Joker. Akibatnya Joker langsung jatuh berlutut dengan tangan kanan masih terpelintir di punggung dan kepala terdongak ke atas. Ini dia, benar-benar bebas tanpa hambatan. Dan tanpa ampun, dari samping lutut kanan Romeo menelikung dengan leluasa, berulang kali menghantam rahang Joker. Lalu ia melepaskan Joker yang sudah limbung, dan jatuh rebah seperti karung basah ke tanah. Tampak darah mengucur dari sela bibir pria kekar itu, akibat bibirnya sempat tergigit ketika rahangnya disinggahi hantaman lutut Romeo. Alhamdulillah, keduanya bisa kukaokan. Batin Romeo lega. Tapi, benar-benar keras hati nih orang. Si pria tonggos tampak memaksakan dirinya berdiri. Sebelah tangannya berada di balik punggungnya, untuk meredakan denyutan rasa sakit yang masih betah menyiksa punggungnya, akibat jatuh dan menghantam tunggul kayu tadi. Dari raut wajah dan sorot matanya, tampak sekali kemarahan dan kegeraman yang amat sangat. Segera ia atur posisi untuk mulai menyerang Romeo lagi. Kali ini ia tampak lebih berhati-hati, tidak mau menganggap remeh Romeo lagi, karena terbukti ia dan Joker sudah berhasil dirobohkan Romeo barusan. Romeo juga tak mau bertindak gegabah. Ia kembali bersiap siaga menunggu serangan berikutnya dari pria tonggos yang masih menghunus pisau di tangannya. Romeo menggeser kaki kanannya ke samping bermaksud hendak memasang kuda-kuda. Tapi, astagfirullah, tiba-tiba kakinya malah terperosok ke dalam lubang kecil yang tak tampak olehnya, karena ditutupi rumput liar. Akibatnya, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh pasrah ke tanah. Belum sempat ia berbuat apa-apa, seketika kaki kanan pria tonggos itu sudah menginjak dadanya. Ark, sakit, rongga dadanya terasa menyempit, sesak, dan sulit bernafas. Pria tonggos itu menurunkan tubuhnya, menjatuhkan lutut kanannya menghimpit dada Romeo, dan tanpa memedulikan keluhan kesakitan Romeo, dengan cepat ia mengayunkan pisaunya ke arah leher pemuda itu. Tapi rasa puji dan syukur yang terbersit di hati Romeo. Alhamdulillah, Allah belum mengizinkan pisau ini mencabut nyawaku. Karena tangan kanannya yang bergerak refleks, berhasil menangkap tangan lawan, dan menahannya dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada, agar hujaman pisau itu tidak menyentuh kulit lehernya, dan tangan kirinya segera membantu menahan. Pria tonggos itu semakin bernafsu untuk terus berusaha menekan pisaunya ke arah leher Romeo. Sesaat terjadi dorongan dan tekanan turun naik bergantian. Sesaat pria tonggos itu berhasil menekan pisau di tangannya ke arah Romeo, tapi sesaat kemudian Romeo berhasil kembali mendorong tekanan pisau di tangan lawan menjauhi kulit lehernya. Benar-benar adu kekuatan yang melelahkan dan menegangkan. Keputusasaan dengan cepat menyelimuti Romeo karena tekanan lutut lawan semakin menyesaki dadanya. Sedangkan kedua tangannya yang terlalu kelelahan sudah gemetaran menahan hujaman pisau lawan. Lawannya merasa semakin di atas angin. Pria tonggos itu walaupun kurus tapi tenaganya kuat, semakin kuat karena ditambah lagi oleh nafsu membunuh yang dahsyat. Ia seakan disusupi kekuatan setan. Hampir-hampir Romeo pasrah pada nasib, mati di ujung pisau lawan. Tapi takdir dan kehendak Allah yang Maha Kuasalah yang menentukan nasibnya, ketika sebelah matanya sempat melirik benda di sisi kirinya, yah, sebuah payung rusak yang tinggal gagangnya saja. Ia segera menumpuk tenaga di tangan kanannya yang masih menahan tekanan tangan lawan. Romeo berseru untuk menyemangati dirinya. Allah yang menentukan hidup matiku, bukan kau. Lalu secepat kilat tangan kirinya menyambar gagang payung itu, dan dengan tenaga yang tersisa dilontarkannya payung itu ke arah wajah si pria tonggos.
Ampun ya Allah, desis Romeo, ngeri. Tanpa diduganya besi ujung payung itu melesak tepat menancap di mata kiri lawan. Teriakan keras setinggi langit meluncur dari mulut pria tonggos itu. Pisau di tangannya terlepas. Kedua tangannya serta-merta memegangi gagang payung yang ujungnya menancap di mata kirinya. Romeo mendorong tubuh pria tonggos yang menindihnya, sehingga pria itu terguling di tanah, terus meraung-raung kesakitan sambil menyemprotkan umpatan-umpatan kotor dari mulutnya. Darah mengucur deras dari mata kiri si pria tonggos. Ujung payung itu masih menancap di mata kirinya. Kedua tangannya tetap memegang gagang payung, belum berani mencabutnya. Romeo langsung berdiri dengan tatapan penuh kengerian. Bergidik juga hatinya melihat ujung payung yang menancap di mata pria tonggos itu. Dilihatnya Joker, si pria kekar letoy yang masih terduduk di tanah, dengan wajah tegang sambil mengelus rahangnya yang terasa ngilu. Tak mau ambil pusing, Romeo segera meninggalkan tempat itu dengan perasaan tidak mengenakan memenuhi hatinya. Sebelumnya ia merasa tidak punya firasat apa-apa sehingga ia bisa mengalami peristiwa yang menakutkan hari itu.